Hi everyone, welcome back to my YouTube channel and this is me, Luisa. Oke, jadi gimana nih guys? Kalian udah pada sampai ke tahap mana nih di program Magang Bakti BCA? Biasanya sih kalau udah nge-scroll YouTube terus ketemu video gue yang satu ini, artinya kalian abis dapet panggilan medical check up program Magang Bakti BCA. Atau biasanya adalah orang-orang yang lagi digantungin setelah proses medical check up. Bener apa bener? Disclaimer sebelumnya teman-teman bahwa gue itu bukan HRD dari BCA ataupun rekrutmen yang bekerja sama dengan BCA. Tapi setiap hal-hal yang gue upload di YouTube gue itu adalah based on my experience atau experience dari orang-orang di sekitar gue yang udah pernah melalui program Magang Bakti BCA. Dan video ini gue buat mewakili untuk teman-teman yang bertanya-tanya dalam hati, Kak, apakah ketika kita sudah masuk atau sudah sampai ke tes medical check up, artinya kita sudah pasti lolos atau keterima? Ini nih banyak banget yang nge-DM gue, terutama ciwi-ciwi ya, yang pede dan tingkat kegeeran tuh tinggi banget nih. Biasanya kalau masa PDKT nih, baru dianterin pulang sama si crush atau doinya, besoknya dia udah mikir nih, mau adatnya pakai resepsi, adat mana gitu ya. Bagus banget sih, emang visioner sekali. Nah, tapi balik lagi ke pertanyaan ini, gue dengan keras dan lantang menjawab bahwa medical check up sama sekali tidak menjamin kita akan lolos dan keterima di Magang Bakti BCA. Karena kenapa? Berdasarkan pengalaman temen gue yang pernah ikut program Magang Bakti ini juga, dia terhenti atau gugur di proses medical check up. Nah, kalau kalian tanya, kenapa sih Kak, apa ya yang ngebikin orang-orang tuh bisa gagal di proses medical check up? Nah, teman-teman, sekali lagi, yang mengetahui kriteria dan spesifikasi secara detail itu udah pasti orang BCA-nya ya. Nah, tapi kalau misalkan kita mau kayak positive thinking atau mungkin ya secara logika gitu berpikir, kalau menurut gue nih ya, bisa jadi yang pertama, temen gue punya riwayat penyakit. Bisa jadi loh ya, entah riwayat penyakit yang mungkin dia ceritakan ke dokter, dan menurut BCA kalau penyakit ini contohnya ya penyakit emah ataupun GERD gitu ya, mungkin kalau menurut BCA penyakit emah itu tidak bisa atau mungkin tidak sanggup gitu bekerja di BCA gitu ya, karena memang di BCA ini apalagi menjadi frontliner itu jam makannya berantakan banget karena kita suka ganti-gantian gitu jam makannya. Ada yang nanti pertama jam 10 pagi sampai jam 1 siang atau bahkan ada yang makan jam 2 siang. Nah, yang kedua mungkin bisa jadi tinggi badan, berat badan, minus, plus mata kita itu bisa mempengaruhi kelolosan medical check up. Tapi sampai sekarang gue belum tahu secara pastinya ya bahwa itu mempengaruhi. Nah, dan yang lain daripada itu, ya itu masih menjadi satu buah hal yang diketahui oleh BCA dan Tuhan saja gitu ya. Nah, alasan yang lain juga kenapa gue bilang setelah medical check up itu nggak langsung atau nggak pasti keterima, itu adalah karena setelah medical check up ada proses yang lain atau tes-tes yang lain yang harus kalian hadapin nih teman-teman. Nah, kemudian banyak juga yang nanya sama gue, Kak, kok lama banget sih? Padahal seminggu yang lalu saya tuh udah proses medical check up loh, kok belum dipanggil-panggil? Nah, kalau sepengalaman gue sendiri, setelah proses medical check up itu gue jangka waktunya 1 bulan baru mendapatkan email kembali. Bayangkan pemirsa, 1 bulan ya kan? Itu padahal gue tuh udah kayak mikir apa gue nggak lolos ya, gue tuh udah overthinking apakah gue punya penyakit yang tidak gue ketahui gitu kan. Tapi puji Tuhannya ya gue lolos gitu. Kemudian mengenai medical check up masih juga ada yang bertanya sama gue, Kak, apakah kalau misalkan kondisinya saat itu saya hamil, saya tetap bisa lolos ke program Magang Bakti BCA? Ini nih, udah jelas-jelas di spesifikasi kalian itu nggak boleh menikah. Jadi kalau misalkan nggak menikah terus tiba-tiba hamil, apakah tidak dipertanyakan oleh pihak BCA nih? Dan yang kedua, ada juga yang nanya sama gue, Kak, kalau misalkan badan saya tatoan, apakah saya bisa diterima? Nah, kalau yang ini, gue harus jawab dengan hati-hati nih ya, karena takut menyinggung perasaan teman-teman yang bertato. Sebenarnya mengenai lolos MCU atau nggak lolosnya, nggak ada ketentuan yang gue pernah baca sih. Tapi setahu gue kalau misalkan di perusahaan-perusahaan besar seperti BCA, itu
kebanyakan nggak menerima yang bertato sih. Nah, ada lagi yang bertanya sama gue, Kak, kalau misalkan pada saat tes kita berhalangan atau menstruasi, apakah kita harus tetap datang ke tempat medical check up-nya atau nggak usah? Saran dari gue dan saran dari BCA juga sebenarnya itu kalian nggak perlu datang, so kalian bisa minta reschedule kok. Dan kurang lebih kalau reschedule itu bisa makan waktu 1-2 minggu. Cara reschedule-nya gimana? Nah, kalian bisa langsung bales email terakhir yang kalian dapatkan dari BCA, yaitu mengenai panggilan medical check up. Dan bilang aja kalau kalian berhalangan dengan bahasa yang formal. Nah, itu dia jawaban yang bisa gue berikan buat kalian. Apakah kalau misalkan kita sudah medical check up, itu sudah otomatis keterima atau tidak di program Magang Bakti BCA? Semoga nggak ada pertanyaan-pertanyaan yang menjelimet lagi di pikiran kalian. Dan untuk kalian yang sudah optimis dan percaya diri terhadap hasil medical check up kalian, semoga video ini nggak bikin kalian down ya. Dan untuk teman-teman yang mungkin nantinya tidak lolos medical check up, nggak usah overthinking. Dan gak usah berpikir gue punya penyakit apa ya, atau apakah ada riwayat penyakit yang tidak gue ketahui. Karena menurut gue mungkin kalian tidak sesuai aja dengan kriteria yang BCA inginkan. So jangan down dan mencoba bangkit lagi ya teman-teman, karena berarti BCA bukan tempat yang terbaik buat kalian semua. Dan aku doakan kalian mendapatkan tempat yang paling terbaik untuk pekerjaan kalian. So see you guys on the next video. Bye bye.